Selamat pagi. Hari ini hari Senin 4 Mei 2020. Saya memberikan kuliah Lab Elektronika Dasar, Program Studi Teknik Listrik dan Sistem Kelistrikan Polinema. Untuk kelas D4, 1B, 1D, dan 1E. Untuk D3, kelas 1A, 1D, dan 1E dengan pengajar Pak Wijaya Kusuma. Sekarang kita mulai. Dari kuliah yang lalu kita sudah belajar Carnot Map 4 variabel dengan contoh yang ini. Contoh satunya itu ini. Kemarin sudah saya jelaskan cara mendapatkan ini penyederhanaannya. Jadi nanti ini saya ulang lagi untuk contoh satu ini ya. Jadi kalau ada 4 variabel, usahakan satu kotak isinya 8 kalau bisa. Kalau bisa 8, jangan 4 gitu ya. Kalau bisa 4, jangan 2. Makanya untuk contoh satu ini adalah kalau kita bisa 8 ini, maka saya dulukan 8. Ya, tinggal 3 kan. Nah, ini kalau mau saya buat 2 kan bisa. Tapi saya berusaha 4, makanya ini 2, samping sini 2. 4 tinggal 1 kan. Ini juga kita jangan buat 2, tapi buat 4 karena bisa 4. Sehingga kita hasilkan kalau ada 4 kotak, berarti ada 3 kotak ya, 8, terus 4, terus 4 ada 3, berarti nanti hasilnya ada 3. Dimana kalau satu kotak isinya 8, nanti tinggal satu huruf hasilnya, produknya. Kalau isinya 4, 2 huruf. Ya. Jadi ini ada berapa ini? Isinya berapa, nanti jadinya ini. Nah, setelah kita sederhanakan, baru kita buat rangkaian logikanya. Ini contoh satu. Contoh yang kedua kemarin itu ini. Ya, ini. Maka kalau saya sederhanakan isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka yang ujung-ujung ini 1, ya, 2, 3, 4 itu jadi dekat karena kiri dengan kanan dekat. Kiri dengan kanan dekat, atas dengan bawah dekat, atas dengan bawah dekat, maka ujung-ujungnya untuk 4 variabel itu dianggap dekat. Berarti ini nanti jadi satu kotak yang isinya 4. Ya, satu kotak. Terus yang kedua adalah tinggal 1, 2, 3 kan. Maka ini saya buat 4. Karena bisa 4, jangan 2 ya. Jadi ini dengan ini, jadikan satu lagi dengan ini, jadi 4. Nah ini karena ini nggak bisa 4 ya terpaksa 2. Terus berarti ada berapa kotak? 1 yang ujung-ujung isinya 4, terus ini 4, terus 2. Nah kalau 4 nanti jadinya 2 huruf. Kalau satu kotak isinya 2 nanti jadinya 3 huruf. Nah ini adalah kalau kita belajar menyelesaikan Carnot Map 4 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya berikan ini ya, latihan lagi. Nah, ini ya Carnot Map seperti ini. Jadi nanti kalau di sini saya berikan latihannya begini. Jadi kalau ada ini ya, tabel kebenaran seperti ini. Ya. Nah, tabel kebenaran seperti ini, maka permintaannya kan seperti ini, F1 ada berapa titik minta on gitu ya, F2 sampai F7 ini ya. Ini berarti nanti cara menuliskan permintaan itu ya, saya balik ke sini, itu bisa dengan menuliskan kodenya seperti ini ya. Jadi harus ada sigma, terus dikurung, isinya ini adalah M0 sampai M berapa itu ngambilnya dari sini ya, ini ya 01 sampai 15 itu yang kita tulis nanti urut-urutannya ini 01, 2, 3 dan seterusnya sampai ini 15 ya. Nanti kita tinggal melihat ngisikannya ke Carnot Map, melihat ini ya, supaya kita tahu 0, 1, 2, 4 gini ya.
5, 6, dan seterusnya seperti ini. Jadi menuliskannya, syaratnya adalah F ditulis variabel inputnya apa, terus sama dengan, terus kasih sigma ini. Ya, itu cara penulisan dari permintaan yang seperti ini tadi. Nah, ini yang seperti ini kita tuliskan seperti ini. Setelah kita tulis ini, tadi boleh menulis mintermnya, boleh menulis kodenya. Tapi saya sarankan untuk 4 variabel enak nulis kodenya daripada mintermnya. Nah, sudah, baru kita kerjakan. Nah, karena 4 variabel ini variasinya sangat banyak, maka di sini saya beri contoh lagi. Tadi sudah ada 2 contoh dari Diktat, sekarang saya beri contoh contoh lagi. Ya, jadi dari sini latihan kita kemarin sudah, yang ini ya, ini kemarin sudah. Sekarang kita nyoba lagi, saya beri contoh lagi. Ini contoh satu saya adalah ini variabelnya. Ya, ini fungsinya yang diminta, variabelnya WXYZ sama dengan, berarti isinya ada berapa? 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, ya, 3, 11 ya. Nah, maka saya isikan ke Karnot Map dengan lihat yang tadi itu ternyata isinya begini. 4, 8, 90, 12 ya, isinya 12. Nah, setelah kita mengisi ke sini, untuk menyederhanakan, usahakan isinya 8. Maka dari sini tadi, saya selesaikan dulu yang bisa 8 itu ini. Ya, bisa 8 itu ini kan. Ya, 1. Sudah selesai. 1. Tinggal 1, 2, 3, 4. Maka ini bisa saya buat 4 begini. Ya, ujung-ujungan ya, bisa 4. Tapi saya usahakan 8 dulu. Oh, ternyata bisa. Bawah 4, atas 4 itu juga bisa kan? Berarti semuanya. Oh, berarti nanti kotak saya ada 2. Yang tengah isinya 8. Yang atas dan bawah 8. Berarti jawaban saya nanti F saya ada 2. Yaitu isinya 8 dan isinya 8. Nah, sekarang yang tengah ini ya. Yang tengah ini cara menyelesaikannya adalah ditanyakan variabelnya WX, YZ-nya. Sekarang W-nya dulu. W-nya ke arah sana ya. Yang ini ya, W yang depan ya. Ini W-nya 0, ini W-nya 0, ini W-nya 1, W-nya 1. Oh, W-nya ada 0, ada 1. Itu yang 8 ini ya. W-nya hilang. X-nya sekarang. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Y-nya juga hilang. Sekarang Y ke atas ya. Dari 8 tadi kita lihat ini Y-nya 0. Yang ini Y-nya 1. Y-nya juga hilang. Setnya sekarang, setnya 1, setnya 1. Oh, berarti 8 yang ini jawabannya adalah set saja. Dah, sekarang kita ke kotak yang kedua yang isinya 8, yaitu yang atas ini sama yang bawah ini. Atas dengan bawah kan dekat ya, berarti ini sama ini. Nah, sekarang saya tanyakan, W-nya gimana? Yang atas W-nya 0, yang bawah W-nya 1. Oh, berarti W-nya 0, 0 dan 1 berarti hilang. X-nya, ini X-nya 0 ya. Ini X-nya 0. Oh, berarti X-nya 0 semua, berarti X asen. Sudah, X asen ya. Sudah, sekarang Y-nya. Y-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 1. Oh, iya, berarti Y-nya ada 0, ada 1. Y-nya hilang. Setnya 0, 1, 1, 0. Oh, berarti setnya juga hilang. Berarti jawabannya cuma apa tadi? X. Karena kedua-duanya 0, maka disebut X asen. Jadi yang 4 atas 4 bawah tadi, yang isinya 8 itu jawabannya adalah X asen. Sedangkan yang ini tadi apa? Set. Yang kotak atas bawah adalah X asen. Ya, itu sebagai contoh satu. Jadi F-nya sama dengan set ditambah X asen atau X asen tambah set. Ya, nanti baru kita kerjakan
Ingat mengerjakan dengan logika, inputnya nggak boleh dibolak-balik, jadi harus membuat W, X, Y, Z urut, baru nanti kita buat rangkaiannya, jawabannya apa, F-nya. Udah, ini contoh 1, sekarang kita ke contoh 2. Contoh 2 ini, inputnya sama, variabelnya W, X, Y, Z, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Kalau saya masukkan ke Karnok ini, itu isinya ini. Maka di sini sudah saya kerjakan. Saya berusaha 8 nggak bisa, maka yang bisa ujung-ujung ini, ya, ujung-ujung ini satu kotak isinya 4. Yang kedua ini yang di kotak ini 4, tinggal 1 kan, 1 mau buat 4 nggak bisa, berarti harus 2. Boleh ke sini, boleh ke sini, tergantung kita. Kita maunya kemana, ke sini bisa, atau tinggal 1 ini dengan ini juga bisa. Maka saya milih yang ini, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang milih ke sini juga nggak apa-apa. Tapi semua yang isinya 1 harus pernah dikotai, ya. Jadi syaratnya itu. Udah ya, berarti jawabannya nanti ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sekarang saya coba. Kalau isinya 4 tadi, 2 huruf ya. Nah, 4 yang ujung-ujung, kita sudah pernah. Isinya apa? X asen, Z asen ya. Yang kotak ini, kita lihat ya, 4 yang kotak ini di tengah ya. W-nya 0 dan 1. X-nya 1 semua, berarti X nanti jawabannya X ya. Ke arah sini X, ke arah sana Y-nya 0, 1 hilang. Z-nya 1, 1, berarti nanti jawaban ini X, Z ya. Yang ini adalah X, Z. Nah, sekarang yang 2 ini. Yang 2 ini berarti apa? W-nya 1 semua, berarti W. X-nya 0 semua, berarti X asen. Jadi W, X asen. Sekarang kita tanyakan ke atasnya. Y-nya 1 semua. Oh, berarti Y, Z-nya ini 1, ini 0. Hilang. Oh, berarti apa? W, X asen, Y. Itu jawaban yang 2 ini. Sudah ya. Ini contoh yang kedua. Sekarang saya beri contoh lagi. Ini contoh yang ketiga. Ini sengaja belum saya beri kotak. Kalau Anda diminta menyelesaikan ini bagaimana? Maka cara berpikirnya berusaha isinya 8. Kalau nggak bisa baru 4. Kalau nggak bisa baru 2. Maka kalau saya diminta menyelesaikan ini, yang isinya bisa 8 adalah ini. Kiri 4, kanan 4 ya. 8. Saya dapat 1 kotak, tinggal 3 kan? 1, 2, 3 yang belum. Maka ini dengan ini, saya buat 4 dengan ini. Oh, berarti isinya 4 ya. Ini 4. Tinggal 1 ini. Ini mau 4 nggak bisa, terpaksa 2. Berarti nanti isinya kotak yang pertama adalah 8. Terus yang kedua adalah 4. Yang ketiga adalah 2. Nah, ini adalah contoh ketiga, di mana nanti untuk mengelompokkannya tergantung Anda. Jadi usahakan kalau bisa 8, jangan dibuat 4-4. Seperti ini ya. Kan bisa 8 tadi kiri dengan kanan. Jangan dibuat, oh ini 4, ini 4. Nah, berarti nanti kotaknya lebih banyak. Terus isinya jadi lebih banyak karena 4-4. Kalau ini kan jadi 1 kotak, cuma 1 kotak aja 8. Nanti jadi 1 huruf, yang ini 4, 2 huruf, ini 3 huruf. Kalau saya buat 4-4 begini, ya bukan nggak boleh, ya boleh. Tapi nanti ini 4, isinya 3 huruf. Ini ya, 2 huruf, ini 2 huruf. Nah ini 4 lagi, nah ini baru 2. Gitu ya. Jadi usahakan kalau bisa 8,
jangan 4-4. Kalau bisa 4 jangan 2. Kalau bisa 2 jangan 1, jangan sendirian. Ya, gitu ya. Udah, untuk contoh 3 sudah saya beri contoh ya. Jadi ini nanti 4, ini 4 jadikan 1, berarti satu kotak isinya 8. Terus ini isinya 4, satu kotak lagi isinya 4, satu kotak lagi isinya 2. Itu untuk contoh 3 ya. Sengaja belum saya kotak-kotak. Ya. Terus contoh yang keempat adalah ini. Isinya ini ada 10, ya 10. Kalau saya masukkan ke kanop jadinya ini. Nah, kalau Anda diminta menyelesaikannya, maka kita harus berusaha. Kalau bisa isinya 8 ya 8. Kalau nggak bisa baru 4. Kalau nggak bisa lagi baru 2. Nah, ini kalau saya menyelesaikannya, ini saja. Ini saya jadikan satu kotak ya. Ini satu kotak isinya 8. Tinggal 2 kan ini dengan ini. Maka saya usahakan 4. Ini saya buat 4 di sini. Nah, berarti isinya nanti cuma 2 kotak. Yang satu isinya 8, yang satu isinya 4. Itu saya kira sebagai contoh untuk Carnot map 4 variabelnya. Nanti tolong dibuat untuk contoh 1, 2, 3, dan 4 ini Anda buat rangkaian logiknya. Ya. Dan tugasnya di samping membuat rangkaian logik contoh 1 sampai 4 tadi, ada soal latihan. Ini saya berikan soal latihannya itu ini ya. Jadi nanti Anda buat ini. Nah ini ya. Ini adalah soal latihannya. Mungkin saya kecilkan sedikit ya. Nah ini soal latihannya ya. Ini saya beri soal latihan F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Nanti Anda coba menyederhanakan dengan Carnot map ya 4 variabel dan sekaligus membuat rangkaian logiknya. Saya kira nggak ada masalah karena sudah contohnya sudah banyak ya gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa semua ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan untuk setelah hari Jumat nanti Anda mengumpulkan, nanti setelah Anda mencoba itu latihannya, soal latihannya kalau belum bisa ditanyakan ke saya ya, bisa melalui WA atau ketua kelasnya ya gitu ya. Tanyakan ke saya, nanti saya berikan ya petunjuknya gitu ya. Dah, saya kira itu ya. Ini contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4 ya. Ini Anda tinggal membuat rangkaian logiknya ya, contoh 1, 2, 3, 4 tadi. Terus soal latihannya ini tadi saya berikan ada 7 ya, cukup banyak supaya Anda bisa mahir ya dengan begitu. Nah, sampai di sini berarti kita sudah bisa membuat rangkaian logik sampai 4 variabel. Di mana setiap suatu rangkaian outputnya adalah 1 kan ya. Nah, sekarang kita mau belajar membuat rangkaian logika kombinasional. Itu artinya begini. Rangkaian logika itu variabelnya, variabel inputnya ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Outputnya 1. Ya, itu yang pertama. Nanti kita akan membuat variabel inputnya sama. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nanti outputnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan sampai bisa, kalau variabelnya 4 ya bisa sampai 16. Kalau variabelnya 3 bisa sampai 2n ya. Nah, berarti kalau variabelnya 3 outputnya bisa sampai 8. Kalau variabelnya 2 outputnya bisa sampai 4. Kalau variabelnya 3 outputnya bisa sampai 8. Kalau variabelnya 4 outputnya bisa sampai 16 yang kita buat. Nah, sekarang kita belajar rangkaian. Ini sudah saya tutup saja. Sekarang saya buat
yang berikutnya ya. Nah, ini ya. Ini adalah yang berikutnya adalah logika kombinasional. Itu logika kombinasional sama dengan yang kita buat ini sama. Cuma bedanya apa? Logika kombinasional itu menjelaskan bahwa variabel inputnya bisa 2, 3, atau 4. V outputnya adalah 1. Ya. Terus yang kedua adalah yang dimaksud kombinasional itu tadi saya jelaskan. Variabel inputnya bisa 2, 3, dan 4. Outputnya juga bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, gitu ya, bisa 4. Maksimum kalau variabel inputnya 2, outputnya maksimum 4. Kalau variabel inputnya 3, output maksimumnya 8. Kalau variabel inputnya 4 seperti ini, nanti outputnya maksimum bisa 16. Nah, disitulah yang dimaksud dengan rangkaian logika kombinasional itu yang tanpa urut-urutan. Ya, jadi artinya sama dengan ini juga yang kita pelajari ini kombinasional, tapi outputnya cuma 1. Nah, sekarang kita belajar yang lengkap. Jadi kalau outputnya 1 kita sudah belajar sampai 4 variabel. Sekarang kita belajar yang outputnya sampai lebih dari 1 tadi. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini saya mengenalkan ini ya. Jadi ini cara membuat rangkaian logika kita sudah belajar semua. Prosedur desainnya juga kita sudah belajar. Ya ini ya. Jadi nanti nanti dibaca saja, tapi kita sudah mengerti karena kita sudah melakukannya. Nah, tujuannya membuat rangkaian logika perlu disederhanakan apa? Nah, ini tujuannya. Yang pertama adalah supaya dalam rangkaian logika kita nanti jumlah gate yang kita gunakan itu minimum atau paling kecil. Ya. Yang kedua, jumlah input juga begitu. Jadi kalau bisa 3 variabel, jangan dibuat 4 variabel nanti. Ya, makin banyak kemungkinannya. Kalau bisa 2 variabel, jangan dibuat 3. Kalau bisa 3, jangan dibuat 4. Kalau bisa 4, ya jangan dibuat 5, dan seterusnya. Gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan jumlah input yang minimum, ya. Waktu penundaan itu nanti saya jelaskan ya. Itu artinya pokoknya gini. Rangkaian logika yang kita buat itu tujuannya adalah membuat jumlah gate yang kita gunakan sesedikit mungkin. Terus waktu penundaan nanti saya jelaskan ya. Jumlah interkoneksi yang minim artinya juga gitu sama. Tujuannya pertama adalah supaya rangkaian logik kita efisien, maunya gitu ya. Terus pembatasan jumlah gate yang digunakan itu kita tidak bisa membatasi. Misalkan, kalau 4 variabel sampai berapa gate, Pak? Ya bisa lihat rangkaiannya ya. Jadi nanti lihat rangkaiannya. Tapi yang jelas jumlah gate yang kita gunakan harus dapat dikontrol. Jadi maksudnya itu fan out itu artinya begini. Kalau saya bisa membuat rangkaian logik misalkan 8 gate gitu ya. Terus ada orang lain buat 20 gate, enggak masuk akal ini. Ya, kita yang buat yang fan out saja atau yang normal. Artinya ya tidak harus dibatasi 8, kalau 9 enggak boleh ya gitu ya. Tapi kalau bisa 8 ya jangan gunakan sampai 15 atau 16 gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan jumlah gate itu tidak bisa kita batasi berapa, tapi harus dapat dikontrol atau fan out sifatnya. Ya. Sudah, mungkin kita langsung ke sini ya. Ini saya mau memperkenalkan begini. Ya. Kalau kita punya ini, ya, ini saya besarkan saja ya. Nah, gini ya. Ini ada BCD atau BCD itu biner kode desimal, artinya ya bilangan biner itu ada desimal, kita sudah tahu ya kalau nulis angka 0 sampai 9 urut. Kalau biner itu ya 0 itu ini, cuma ini saya buat 4 digit ya supaya karena 9 kan harus 4 digit ya. Ya, supaya seragam 4 digit 0 1. Nah, makanya di Kanokmap itu juga gitu, kode itu artinya ya desimalnya ini kodenya. Jadi kalau 000 itu artinya kodenya 0.
Kenapa? Ini harganya 1, harganya 2, 3, dan seterusnya. Sudah. Desimal, kita sudah mengenal. Biner, nanti singkatannya BCD. Biner kode desimal. Artinya apa ini? Yang di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi sama seperti sistem bilangan yang sudah saya jelaskan di bab pertama ya. Sudah jelas kita. Nah, sekarang saya memperkenalkan ada namanya ekses 3. Ekses 3 itu apa? Nulisnya harus biner. Jadi sama dengan ini, nulisnya harus biner. Cuma harganya atau nilainya artinya apa? Kalau binernya ini, saya tulisnya binernya 0. Oh, berarti ekses 3 itu berarti 0 ditambah 3. Oh, berarti kalau binernya saya nulis 0, SX3 artinya apa? Ya 0 tambah 3. Oh, berarti kalau 3 kan satu-satu ya. Oh, berarti kalau saya nyebut 0, binernya nulisnya juga 0. SX3 artinya apa? 0 ditambah 3. Ngerti ya? Kalau saya nulis 1, binernya kan 0001, harganya 1 kan? Kalau SS3 ya berarti 1 tambah 3, berarti di sini saya nulis 4 pakai biner ya. Di BCD atau ekses itu nulisnya biner. Tapi harganya ekses itu artinya biner ditambah. Nah, jadi nanti ada ekses 3, ada ekses 2. Jadi kalau ekses 2 artinya apa? Biner ditambah 2. Kalau ekses 3 artinya biner ditambah 3. Nilainya atau harganya atau besarnya gitu ya. Nah, berarti nanti kalau saya nulis 6, biner itu kan 0110 atau 110. 6. Berarti kalau saya nulis ekses 3-nya, ya berarti 6 saya tambah 3. Berarti ini harganya harus 9. Nah, berarti kalau saya nulis 6, binernya berapa? Ya 6. Ekses 3, oh berarti 6 tambah 3. Gitu ya. Kalau saya nulis binernya 9, 1001, itu artinya 9. Ekses 3-nya, ya 9 tambah 3. Saya nulis 1100, artinya 9 tambah 3, yaitu berarti 12. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekses 3. Nanti ada ekses 2 gitu ya. Yang sering kita gunakan nanti ekses 2 dan ekses 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Konversi antara desimal. Desimal itu nulisnya gini loh. Biner itu nulisnya gini. Ekses 3 itu ini. Artinya apa? Kalau saya nulis 0, binernya ya 0. Ekses 3 ya 0 tambah 3. Artinya 3. Nanti ya ekses 3 sudah. Nah, sekarang kalau saya mau membuat tabel inputnya BCD, outputnya ekses 3 bagaimana? Ya, kita coba ya. Inputnya BCD. Jadi kalau saya kasih 0000, outputnya harus 0011. Ya, kita coba. Ya, ini sudah saya buatkan tabel kebenarannya. Nah, ini. Nah, di tabel kebenaran ini itu berarti nanti kalau saya membuat tabel kebenaran sebagai konversi antara BCD, inputnya BCD, outputnya ekses 3. Nah, ini ya. Berarti nanti kalau saya beri input 0000, outputnya harus 0011 kan? Ini kan artinya 0, ini artinya 3 karena ekses 3. Nah, berarti kalau saya beri input 0000, outputnya harus 0011. Kalau saya beri input 0001 yang artinya 1, di sini 0100 yang artinya 4. Nah, berarti kalau saya kasih inputan 0, bisa saya beri input 0001, bisa ya menulis ekses 3 kan bisa ya. Tapi yang saya desain hanya harga mulai dari 0 sampai 9 saja. Ya, jadi yang didesain itu kalau saya kasih 0000, 0 itu kan artinya 0000. Outputnya harus 0011. Kalau saya beri 1 artinya 0001 inputnya, outputnya harus 0100 ya. Kalau saya beri 0110 artinya 6, di sini artinya 9, 1001. Nah, sehingga inputnya ada 4 variabel.
outputnya juga ada 4, yaitu kita beri nama W, X, Y, Z. Inputnya adalah saya beri nama A, B, C, D. Outputnya W, X, Y, Z. Itu yang pertama. Oh, berarti inputnya 4 variabel, outputnya juga ada 4. Yaitu W, X, Y, Z. Nah, kalau sudah begitu bagaimana mengerjakan? Nah, ternyata mengerjakannya mudah. Kalau outputnya ada 4, seandainya inputnya B, C, D, 4 variabel ya, outputnya cuma W saja bisa apa enggak ngerjakan? Oh ya bisa kan, berarti kan kita sudah, kalau cuma satu kan bisa. Oh, kalau outputnya W saja ya bisa. Outputnya X saja bisa, outputnya Y saja bisa, outputnya Z saja bisa. Nah, ngerjakannya ternyata W itu dikerjakan sendiri, X dikerjakan sendiri, Z dikerjakan sendiri, Y dikerjakan sendiri, Z dikerjakan sendiri. Berarti ngerjakannya satu-satu. Mudah kan? Berarti sama saja dengan outputnya cuma satu, cuma ini ngerjakannya 4 ya. Di outputnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. W, X, Y, Z. Berarti nanti W dikerjakan sendiri, X sendiri, Y sendiri, Z sendiri. Kalau sudah baru kita gabungkan. Berarti sama saja dengan outputnya cuma satu, karena ngerjakannya memang satu-satu. Ya, sudah, itu saya jelaskan satu-satu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan begini. Tadi saya mendesain itu kalau variabel inputnya 4 variabel, berarti kemungkinannya kan sampai 15 ya. 0 sampai 15 atau 16 macam. Yang saya desain cuma 0 sampai 9, jadi sebagian saja. 10, 11, 12 sampai 15 tidak saya desain. Jadi kalau saya berinput 10, 10, outputnya apa? Ya nggak tahu outputnya, tidak kita desain. Maka output yang seperti ini nanti diberi simbol X. Yang tidak kita desain itu kita beri simbol X. Oh, kalau saya berinput 10, 10, maka tidak ada saya desain. Lah nanti W-nya on atau off, X-nya 0 atau off, Y-nya setnya bagaimana kalau tidak didesain? Nah, ternyata nanti kalau tidak kita desain, W, X, Y, Z-nya itu on off, artinya berkedip semua. Sehingga kita tidak bisa mengatakan dia sedang on atau sedang off. Ya memang on dan off bergantian, sehingga kita tidak bisa nanti mengatakan dia on atau off. Makanya nanti X itu artinya don't care condition atau kondisi yang tidak menentu. Artinya apa? Ya kalau saya berinput 1010, W-nya bagaimana? Sedang on atau sedang off? Kedip-kedip ya. Berarti bisa on, bisa off. Di sini juga gitu. Baik untuk kalau saya beri 1011, ya sama. Karena tidak didesain semuanya, nanti yang diberi simbol X ini artinya apa? Kondisi yang tidak menentu. Jelas ya? Nah, itulah mungkin istilah baru ya, tapi sudah saya kenalkan. Yang artinya itu tidak menentu, artinya bisa on, bisa off ya. Kita anggap tidak menentu artinya dia berkedip, bisa on off ya, sudah. Nah, kalau ada yang X ini nanti ngerjakannya misalkan W saja, yang ada isinya W itu diminta on ada berapa titik sih? Kita lihat di sini, W ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma diminta on 5 titik. Ya, ini 0, 0, 0. Minta onnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus berikutnya adalah X. Maka nanti kalau kita nulis fungsinya W bagaimana? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat W ya. Oh, ini set ya. Oh, ini ngerjakannya set dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat set ya. Set itu minta onnya di berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Ya, itu di berapa? 0, 2 ya. Terus 4, 6, 8 ya. Nah, 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau saya tulis F-nya set itu adalah sebenarnya saya tulis apa? 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau saya tulis 0, 1, 2,
4, 6, 8. Ya, sudah ya. Jadi isinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah saya masukkan ke Kano kan jadinya ini. Ini set ya tadi ya. 0, 2, 4, 6, sama 8. Nah, X-nya kita masukkan ke sini. X-nya tadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan X ya. Kita tulis di sini. Yang harus kita sederhanakan adalah yang 1. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi X itu dianggap boleh membantu untuk ngotai tadi. Oh, kalau nggak ada X kan nggak bisa nih jadi 1 ya. Karena ada X, nah bisa sekarang isinya 8 kan. Sini 4, sini 4. Jadi X itu bisa dipakai membantu menyederhanakan. Tapi yang harus kita sederhanakan yang 1. X-nya tidak harus. Dipakai membantu saja. Nah, sehingga set tadi ini saya buat isinya langsung 8. Satunya sudah masuk semua. Oh, berarti apa? Jawaban saya cuma 1 kotak isinya 8, berarti 1 huruf. Ya, kalau saya urut A-nya 0011 ya. Berarti A-nya hilang, B-nya ada yang 0, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 0. B-nya hilang, C-nya 0. Ini C-nya 1, C-nya juga hilang. D-nya sekarang 0. Ini D-nya 0. Oh, berarti D-nya 0 semua, maka D asen jawabannya set tadi. Jelas? Berarti X itu kita tulis di sini tujuannya untuk membantu, bisa dipakai untuk menyederhanakan. Anggap ada isinya, tapi yang harus kita sederhanakan yang 1 ini. Angka 1-nya saja. X-nya tidak harus disederhanakan, yang harus disederhanakan yang isinya, yang minta on saja. Set sudah? Udah ya, sekarang kita coba yang Y. Y ya. Y itu kita lihat di sini, Y itu ini. Mintanya on di 0, 3, 4, terus 7, 8 ya. 0, 3, 4, 7, 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya masukkan Y itu. Setelah saya masukkan ternyata isinya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar ya. Sudah saya masukkan untuk Y itu isinya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X harus saya tulis. Seperti tadi ya kan sama ya. X-nya ada. Mulai dari berapa tadi? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau saya harusnya sederhanakan X satunya ini, maka ini mau saya buat 8 kurang ya. Sehingga terpaksa 4. Ini. Terus tinggal 2 ini ya, ini 4 lagi. Berarti saya dapat 2 kotak, masing-masing isinya 4. Ini 2 huruf, jadinya ini. Yang ini 2 huruf, jadinya ini. Ya, jadinya adalah CD plus C asen di asen ya. Udah, untuk Y-nya itu seperti itu. Sekarang kita lihat lagi untuk X-nya. X-nya ya. Itu isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat X-nya. X-nya isinya adalah ini ya. Di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama 9. 1, 3, 4, 9. X-nya ya. Kita masukkan ke sini. Itu X ya. 1, 2, 3, 4. Sama 9. Setelah saya masukkan, X-nya juga harus saya masukkan. Nah, yang harus saya sederhanakan kan satu-satu ini ya. Ini saya berusaha 8, nggak bisa. Terpaksa ini dengan ini saya selesaikan 4 ya. 4. Tinggal 1 ini saya buat 4 lagi dengan bawah. Ya. Tinggal 1, mau 4 kurang 1 ya terpaksa 2. Berarti ada 1, 2, 3 kotak, isinya 4, isinya 4, isinya 2. Berarti yang 4 itu nanti 2 huruf, 2 huruf. Yang 2 ini jadinya 3 huruf. Nah, inilah X itu.
tinggal satu yaitu W ya. Nah, W kalau kita lihat isinya berapa? Di 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 berarti ada 5 ya. 5. Kita coba W-nya. Ini ya. Berapa tadi? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sudah saya masukkan ini. Nah, kalau sudah yang harus saya selesaikan adalah yang isinya satu-satu ini. Maka yang ini bisa saya buat isinya 8. Ya, yang 2 ini dengan X ini jadi isinya 8. Tinggal 3 kan. Mau saya buat 8 nggak cukup, berarti terpaksa 4. Tinggal 1 ya 4 lagi. Kalau bisa 4 jangan 2. Ya. Berarti nanti ada 3 produk. Kotak yang satu isinya 8. Kotak yang kedua isinya 4. Kotak yang ketiga isinya 4. Berarti kalau yang 8 jadi 1 huruf. Yang 4 jadi 2 huruf. Jadi 2 huruf. Hasilnya ini. Nah kalau sudah, output kita kenapa kok ada 4? Karena apa? Nah, sekarang saya jelaskan. Cara ngerjakannya sudah bisa, sekarang saya jelaskannya begini. Inputnya ABCD. Berarti kalau saya kasih 0, 0, 0, 0, output saya harus 0, 0, 1, 1. Bacanya harus bersama-sama. W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Sehingga nanti kalau mau saya gambar. Ya, coba ya. Ini saya kecilkan ya. Kalau saya mau menggambar rangkaian logiknya, kira-kira itu begini. Ya. Inputnya adalah A. Ya. Jadi nanti inputnya adalah A, B, C, D. Jadi kira-kira nanti poinnya begini. Ini rangkaian logiknya. Ya, ini rangkaian logikanya. Outputnya nanti juga gini. W, X, Y, Z. Dipaham ya? Jadi nanti kita lihat di sini bahwa apa? Inputnya 4 variabel A, B, C, D harus urut. Outputnya adalah WX, YZ juga harus urut. WX, YZ. Artinya nanti rangkaian logika saya apa? Kalau saya beri 0, 0, 0, 0, maka outputnya di sini apa? 0, 0, 1, 1. Berarti harus membacanya bersama-sama. Maka nanti mendesain rangkaian logikanya jadi kira-kira seperti ini desainnya. A, B, C, D. Kita buat rangkaian logiknya. Lah buat W bagaimana? Ya W tadi sudah kita hitung. W itu harus, mana tadi? W, ini ya. W itu isinya harus ini. X yang mana? Ini loh X. Nah. Y yang mana? Ini loh Y. Z yang mana? Ini loh Z. Jadi nanti kalau outputnya ada 4, setelah kita cari satu-satu, W sendiri, Z sendiri, dan seterusnya, terus kita kumpulkan. Oh, berarti Z nanti itu ini. Jadi ini di contoh di sini saya buatnya adalah urutnya tapi dari bawah ke atas ya. Jadi nanti A, B, C, D. Di sini W, X, Y, Z. Kan saya biasanya dari atas ke bawah urut. Ininya juga harus dari. Nah, nanti kalau inputnya urutnya dari bawah ke atas, A, B, C, D, maka outputnya harus W, X, Y, Z ke atas. Jadi urutnya ke atas, ini ke atas, ini ya ke atas. Kalau ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, sudah kita kumpulkan di sini, ya, Z-nya ini, Y-nya ini. Nah, X itu, ya, ini ada biasen, ini ada biasen. Maka biasen yang saya keluarkan tinggal C plus D. Ya, gitu ya, boleh. Ini. Atau B kali C asen diasen itu berubah jadi B kali C plus D. Jadi yang mungkin disederhanakan lagi, ini bukan menyederhanakan, ini bisa sama dengan ini, bisa sama dengan ini. Ini juga gitu, jadi kapan itu kita lakukan? Kalau ada yang sama. Jadi ini misalkan, oh ini dengan ini B-nya kan sama ya.
Saya keluarkan B tinggal C plus D. Tujuannya apa? Supaya nanti saya membuat rangkaian C plus D itu sekali saja ini, ya, atau saya buatnya ini, nanti saya pakai lagi ke sini, saya nggak buat rangkaiannya lagi. Tujuannya adalah memperkecil jumlah gate yang digunakan. Nah, atau kita pakai langsung di sini nggak apa-apa. Jadi nggak usah disederhanakan begini, langsung setnya ini, Y-nya pakai ini, X-nya pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, pakai yang bawah juga boleh, kita milih nanti. Pilih yang mana. Jadi harus milih loh ya, nggak boleh saya Y-nya ini, X-nya pakai mana? Separuh ini, separuh atasnya nggak boleh. Jadi kalau pakai ini ya ini, kalau pakai atasnya, kalau pakai ini ya pakai ini. Jadi nggak boleh setengah jalan terus ganti ini, oh nggak boleh ya gitu ya. W juga gitu, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Nah, kalau sudah ini, maka sekarang saya buat rangkaian logiknya. Set cuma ini saja. Nah, makanya nanti kita sudah punya ancer-ancer kan. Nah, ancer-ancer saya tadi kan kalau rangkaian saya urut dari atas ke bawah kan A, B, C, D. Ini W, X, Y, Z. Nah, karena ini urutnya dari bawah ke atas ya. A, B, C, D. Jadi nanti rangkaiannya kira-kira ya gitu. A, B, C, D. Nah, kita harus ancer-ancer. Berarti yang paling bawah kan W. Ya, nanti saya bisa ngerjakan karena ini yang di atas adalah Z ya. Z bisa dikerjakan dulu. Z saya taruh di atas. Kira-kira rangkaian saya taruh di sini. Y nanti di bawahnya. Rangkaian Y itu apa? Ya kita buat di sini. Rangkaian X bagaimana? Rangkaian W bagaimana? Nah, ini sebagai contohnya adalah A, B, C, D dari bawah ke atas ya. Nanti rangkaiannya ini. Saya mau mencoba ngerjakan sama ini tadi. Ya, ngerjakan yang sama ini tapi dengan logika dari atas ke bawah. Sekarang ya, ini ya. Saya mau mencoba mengerjakan itu tadi. Maka langkahnya kalau outputnya lebih dari satu, saya harus nulis dulu variabel inputnya. Tadi variabel inputnya adalah ABCD. Berarti nanti caranya begini, nulis A, nah, terus B, ya, terus C, terus D. Ini jangan terlalu dekat. Jadi nanti ini A, jadi maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Nulisnya jangan terlalu dekat. Jadi kalau ada A, B, C, D. Karena outputnya ada 4 kan? Berarti saya harus memikirkan bahwa kira-kira nanti kalau A saya di sini, output saya kan WX, YZ. Maka saya boleh ngerjakannya dari W dulu. Saya taruh atas sendiri. Atau saya dari Z dulu. Karena yang gampang saya taruh di bawah sendiri kan. Jadi kita harus memperkirakan, oh kalau Z itu di sini, ya Y-nya kira-kira di atasnya, W-nya di atas, X di atasnya, W itu di sini kira-kira. Makanya kita ngerjakannya tergantung logika kita. Nah, kalau ini misalkan saya mau buat W dulu boleh. Jadi saya mau gunakan yang ini ya, yang persamaan yang kedua, saya milih yang ini. Ya, berarti W itu kan A ditambah B dikali C plus D. Nah, C plus D ini saya buat dulu. C plus D itu saya buat dulu tapi di atas ya, karena nanti W itu kan lancar-lancarnya di sini ya. W itu di sini. Maka saya buat C plus D pun juga harus di sini. Supaya nanti rangkaian saya ngumpul di sini ya. Nah, kita coba ya. Itu berarti nanti ada A, ada B, C plus D ya. Jadi saya buat C plus D dulu. Jadi kira-kira begini. Ini saya buat di sini ya. C, ini D, plus ya. Jadi nanti saya buat pakai OR. Nah, ini loh. C plus D kan. Nah, ini ya. C plus D. Ini saya kalikan dengan B kan ya. Saya kalikan dengan B. Itu mungkin saya buatnya ke atas saja. Ini ya. Dengan B. Saya asen begini ya. Saya N. Nah, inilah jadinya B kali C plus D. Ya.
Ini saya tambah dengan A. Ambilkan sini ya, A ya. Nah, ini loh. W sudah jadi. Ya. W sudah jadi. Sekarang saya mau cari X ya. X saya milih persamaan ini ya. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini. Berarti saya Basen kali C plus D. Nah, X itu berarti nanti di sini ya. Kira-kira rangkainya di bawahnya W ya. Nah, supaya urut. Berarti saya harus membuat di bawahnya W. Kira-kira berarti rangkaian saya taruh di sini. Maka saya mau membuat ini dulu. B asen kali C plus D. Ya. B, ini ada B ya. Ada B kan. B asennya saya buat ke sini saja. Jadi nanti membuat B asen juga gitu. Boleh ya. Ini B asen ya. B asen saya kalikan C plus D. C plus D-nya saya ambilkan dari sini. Ya, saya ambilkan dari sini. Ini loh C plus D dengan apa? B ya. Nah, dengan B di sini saya kasih N ya. Nah, ini saya sudah dapat B asen C plus D. Ya. Nah, makanya ini C plus D itu C plus D ini ya. C plus D ini saya buatnya cuma satu kali, bisa saya pakai lagi ke sini supaya ngirit ya kan. Saya nggak usah buat rangkaian ini lagi, sudah dapat C plus D langsung. Nah, sudah. Tinggal satu B dikalikan C plus D di asen. Nah, C plus D sudah ada. Sekarang kalau saya mencari C plus D asen, itu saya ambilkan dari sini. Ya, ini ya. Ini kalau saya kasih not. Itu jadi apa? C plus D asen. Nanti ya. C plus D asen dikalikan dengan B. Oh, gini aja gini. Sebentar. Supaya nggak bingung ya. Ini saya hapus dulu. Ya, gitu ya. Udah. Kita balik lagi, coba-coba. Ini tadi kan, aduh. Sebentar. Ini tadi kan C plus D ya ke sini ya. Saya butuh C plus D asen sama B ya. Jadi nanti saya gini saja. Oh, gini aja. Sebentar. Ini saya hapus lagi ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya bawahkan sedikit ya, supaya nanti rangkaiannya bagus. Dah, saya coba saya ulang ya. Ini tadi saya buat ini ya. Ini saya buat agak bawah dengan ini ya. Bentar. Dah. Sekarang saya coba ini. Ini C plus D dengan B asen ya. Itu dapatnya di sini. Saya kalikan ya. Ini tadi dapatnya B asen kali C plus D ya. C plus D ini. Saya butuh yang ini ya. Saya butuh ini. B kalikan C plus D asen. Kalau ini C plus D. Ya ini kan C plus D ya. Kalau saya kasih asen, ini jadi C plus D asen. Ini C plus D asen. Ya, benar ya. C plus D asen dengan B. B itu berarti saya ambilkan dari sini. Ya, ini saya buat gini. Ini ke sini. Nah, ini adalah saya N ya. Ini berarti dapatnya B kali C plus D asen ya. Nah, berarti saya kan sudah dapat B kali C plus D asen dan B kali B asen. Ini tadi B asen ya ini ya. B asen. Nah, sudah dapat baru saya OR.
gini kan. Nah, ini loh saya dapatkan X sudah jadi. Ya, gitu ya. Supaya ini nanti rangkaian saya tidak ruwet, makanya apa? A, B, C, D sebaiknya jaraknya agak renggang. Ini tadi saya terlalu mepet ya Mas Ian ya. Tapi nggak apa-apa, sudah bisa. X, saya tinggal buat Y sekarang. Y kira-kira di bawahnya sini kan. Ya, Y saya pilih yang ini saja. CD ditambah C plus diasen. C plus diasen, saya kan sudah punya ya. C plus diasen itu ini. Ini ya, saya sudah punya ini. Saya tarik ke bawah. Ya, mungkin gini ya. Atau saya ngambilnya ya gini ya. Ini saya ambil ke sini ya. Saya ambil ke bawah. Ini loh. C plus diasen tadi ya. Jadi nanti kalau menggambar jangan nyontoh saya yang jelek ini ya. Ini loh C plus diasen. Ya, saya ambilkan dari atas ini ya. Jadi nanti usahakan kalau gambar rangkaian ojek jangan ini kan karena saya susah ini gambarnya ya, karena nggak terbiasa di sini. Ya, ini sudah, ini tinggal saya OR dengan apa? CD ya. Nah, ini CD. Berarti saya tinggal ngambil sini aja. Ini C kan. Saya taruh ke sini ya. Ini C, ini loh D. Saya N ya. Ini loh. CD, ini C diasen ya. Saya ambil, saya OR. Loh, ini saya dapat Y ya. Sudah dapat langsung Y. Ini tadi C D ya. Sudah. Tinggal set. Set itu sama dengan diasen. Oh, berarti setnya cuma gini aja. Ini loh set. Sudah, rangkaian saya jadi. Jadi inputnya adalah ABCD, outputnya adalah WXYZ yang urut. Ini saya buat dari atas ke bawah, ABCD, outputnya WXYZ. Nah, inilah yang dimaksud rangkaian logika yang outputnya bisa lebih dari satu. Ini sebagai contoh adalah yang 4. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa untuk ini ya. Karena ini masih mau saya lanjutkan lagi. Ya, ini ya. Jadi nanti mencoba menggambar ya rangkaian logik ya. Jadi nanti Anda mencoba menggambar begini. Rangkaian logik ini kan saya yang buat ya. Ini tadi saya yang membuat. Terus di sini di diktatnya urut dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas, outputnya juga urut dari bawah ke atas ya, nggak boleh dioplay. Saya membuat di sini A, B, C, D, urut dari atas ke bawah. Ininya juga begini. Nah, nanti Anda mencoba ya, mencoba juga. Jadi ini nanti disebut apa? Konversi. Nah, ini ya, konversi BCD to excess ya. Excess 3 ya. Nah, ini nanti rangkainya disebut konversi BCD to excess 3. Artinya apa? Inputnya BCD, outputnya langsung excess 3. Nah, nanti Anda, ini tadi kan saya membuat rangkaiannya. Nanti Anda nyoba membuat rangkaiannya ini ya. Jadi inputnya sama. Inputnya ini. Inputnya ini, tapi karena outputnya ada 4, maka usahakan blok diagramnya seperti ini. Inputnya A, B, C, D. Rangkaian logiknya ini mau kita buat, outputnya harus WX, YZ. Jadi kalau urut dari atas ke bawah, ini juga harus urut dari atas ke bawah. Tidak boleh dibulak-balik. Nah, ini sudah ada 2 contoh. A, B, C, D, outputnya WX, YZ. Jadi diperkirakan. Jadi nanti kalau mau buat rangkaian diperkirakan. Oh, kalau A-nya di sini, W-nya kira-kira di sini. X-nya di bawahnya, Y-nya di bawahnya, Z-nya di bawahnya. Kalau mau urut dari bawah ya nanti gini.
A, B, C, D, ya kita perkirakan W-nya di sini, X-nya di sini, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Jangan sampai terbalik Z-nya di sini itu ya. Jadi nanti coba begitu. Anda nyoba membuat rangkaian ini. Jadi membuat rangkaian logika konversi B, C, D itu XS3 atau ke XS3 ya. Jadi nanti Anda membuat boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah, tapi buatan Anda sendiri, menurut logika Anda sendiri. Anda lihat, ini buatan saya, ini juga buatan saya, tapi kan tidak sama kan? Ya, jumlah gate-nya berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Juga sama, 11. Ya. Jadi nanti kalau Anda membuat, mungkin Anda bisa lebih efisien dari saya, mungkin bisa 9 atau mungkin lebih banyak sedikit, bisa 11, bisa 10, bisa sama dengan saya gitu ya. Makanya nanti kalau membuat rangkaian logika, kalau Anda tidak nyuntuh, tidak mungkin sama. Saya aja membuat 2 kali, tidak mungkin yang saya buat pertama dengan yang kedua tadi sama, nggak mungkin. Ya, gitu ya. Jadi nanti coba Anda usahakan membuat rangkaiannya ini sebagai latihan bahwa kalau outputnya lebih dari satu, caranya bagaimana? Nah, sudah saya tunjukkan di sini. Jadi nanti kalau kita membuat tabel kebenaran begini, ya, outputnya lebih dari satu ya nggak apa-apa. Kita coba outputnya kan lebih dari satu ini ya. Nah, ini ya. Outputnya ada 4, ya nggak apa-apa. W kita kerjakan sendiri, X sendiri, Y sendiri, Z sendiri. Itu yang pertama. Kalau sudah nanti kita kumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang nggak didesain. Yang tidak didesain ya kita beri simbol X yang artinya nanti kalau pakai lampu LED itu lampu LED-nya berkedip semua sehingga kita tidak bisa. Oh, kalau tidak didesain itu ternyata kedip-kedip ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak tahu dia on atau off. Nah, enaknya apa? Yang XX ini bisa dipakai membantu untuk menyederhanakan rangkaiannya. Di karton map itu boleh dipakai sebagai apa? Membantu untuk menyederhanakan. Tapi yang harus disederhanakan yang minta on ya, yang satu. Ya. Nah, gini ya, sudah. Saya kira untuk ini agak banyak ya, karena ini bab ini memang bab yang agak susah, makanya ini saya buatkan ini. Nanti Anda mencoba membuat sendiri ya. Jadi ini saya beri contoh yang dari bawah ke atas, ini yang dari atas ke bawah. Nanti Anda boleh milih yang dari atas ke bawah atau yang dari bawah ke atas. Tapi rangkaian logiknya jangan nyuntuh ini ya. Nggak boleh sama dengan ini supaya Anda membuat sendiri ya. Karena nanti kalau Anda dengan teman Anda sama persis, berarti salah satu nyuntuh. Itu tidak boleh ya. Jadi rangkaian logik itu logikanya setiap orang mesti tidak sama. Ini sudah saya teskan untuk yang semester kemarin ya. Saya ngajar 10 kelas itu enggak ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, apalagi sama terus salahnya sama, waduh ini berarti jelas kalau nyuntuk ya gitu ya. Diusahakan kalau membuat rangkaian logik jangan nyuntuk. Jadi usahakan membuat sendiri. Ya, sudah ya. Ini satu bab ini hanya menjelaskan ini, rangkaian logika itu. Rangkaian kombinasional itu. Rangkaian logika untuk kombinasional. Logika kombinasional itu artinya apa? Jadi nanti begini maksudnya rangkaian kombinasional itu. Nah, sekarang saya jelaskan ya sekalian. Kalau ini saya beri 0, 0, 0, 0, outputnya pasti 0, 0, 1, 1. Terus saya beri 0, 1, 0, 0, outputnya 0, 1, 1, 1. Sekarang saya balik, saya kasih dulu 0, 1, 0, 0, outputnya 0, 1, 1, 1 kan. Baru saya kasih 0, 0, 0, 0, outputnya ya 0, 0, 1, 1. Oh berarti saya kasih ini dulu baru ke sini. Nggak pengaruh, pokoknya saya kasih 0 ya outputnya. Ini kalau saya kasih 4 ya ini. Nggak usah urut-urutan nggak apa-apa. Nah, berarti output tergantung dari inputnya. Tidak tergantung dari urut-urutannya yang mana dulu nggak apa-apa. Kalau saya masukkan 1001 ya outputnya 1100. Terus baru saya masukkan 000 ya outputnya 0011.
ini dulu atau ini dulu ya nggak apa-apa. Pokoknya saya kasih 00, outputnya mesti ini. Saya kasih 101, outputnya mesti ini. Nggak peduli yang mana dulu. Jadi tanpa urut-urutan. Nah, itulah yang dimaksud dengan rangkaian kombinasional ini. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang saya mau memberikan sedikit tambahan ya. Tambahan untuk Anda, yaitu ini. Ya. Sudah ya, ini tadi saya kira sudah jelas ya, membuat rangkaian logika ini Anda membuat sendiri nanti ya. Sudah, sekarang saya mau menjelaskan ini satu topik ya, yaitu 7 segment. 7 segment ini ya yang kalau kita bisa lihat di lampu stopan gitu ya. Lampu stopan itu ada angkanya 8, 9 ya gitu ya. Nah, lampu yang nyatakan angka inilah yang disebut dengan 7 segment. 7 segment artinya terdiri dari 7 buah lampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini ya. Sudah, di sini ya. Jadi 7 segment itu ini. Ada lampu LED ya nanti ya, yang bisa menyatakan angka desimal. Mulai angka 0 sampai angka 9. Ya, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan 7 segment. Terus berikutnya, karena 7 segment LED ini terdiri dari 7 bagian tadi, ya. LED itu artinya light emitting diode. Jadi cara kerjanya sama dengan diode. Jadi nanti kalau ini ya saya jelaskan pakai ini. Nah, ini saja. Jadi nanti ada 7 segmen kan, nanti diberi nama yang atas ini A. Terus B, C, D, E, F, baru G tengahnya. Nah, lampu A ini itu sama dengan ini. Ya, jadi kalau saya beri simbol ini, nah, lampu LED ini di sini disebut anoda, di sini katoda. Berarti sama persis dengan dioda ya. Kalau nanti dia forward, dia on, mengalihkan arus, sama dengan dioda, mengalihkan arus, terus LED-nya menyala. Itu saja tambahnya. Kalau ini saya beri positif, ini negatif, dia kan reverse. Kalau reverse bagaimana? Ya off, seperti saklar yang off, artinya tidak ada hubungan, lampunya padam. Berarti lampu LED itu cara kerjanya sama persis dengan dioda. Kalau forward on, asal tegangannya lebih besar dari V barrier, yaitu sekitar 0,7 untuk dioda silikon ya umumnya itu. Ya ini juga gitu, LED itu sekitar ada yang 0,6, ada yang 0, ya pokoknya sekitar 0,7 lah gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya kalau forward dia on, menyala, ya gitu ya. Kalau reverse, jadi kalau di sini saya beri plus 5, ini saya beri 0, kan reverse ya, maka dia off atau padam gitu ya, sama dengan dioda. Lah kalau di sini saya kasih 0, di sini saya kasih 0, berarti dia belum forward kan ya. Untuk forward kan harus ada tegangan paling enggak 0,7 lah. Kalau 0 Pak, ini 0, ini 0. Ya masih padam, artinya masih reverse ya. Jelas ya, seperti itu. Nah, sekarang ini A, B, C, D, E, F, G, itu kan ada 7 lampu ya. Nyusunnya bagaimana? Nah, nyusunnya ada 2 macam. Yaitu common cathode. Ya. Jadi kalau ini saya gambar ya, A, B, C, D, E, F, G, ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampu ini. Yang disebut common cathode apa? Katodenya dijadikan satu. Sehingga inputnya adalah ininya inputnya. Ini inputnya A, B, C, D, E, F, G sama H ya, gitu ya. Jadi inputnya yang anodanya, katodanya dijadikan satu. Ingat kalau common katode, nanti katodanya ini harus dihubungkan dengan 0 volt atau groundnya atau nolnya.
Jadi nanti kalau yang kita punya sumber DC ya, 5 volt berarti ada yang 0, ada yang plus 5 kan? Nah, plus 5 tadi disebut VCC, 0 volt disebut 0 gitu ya, atau ground yang biasa kita beri simbol seret itu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau common katode berarti katodenya dihubungkan dengan 0. Kapan dia on? Kalau apa? Inputnya atau A sampai G-nya saya beri apa? Plus 5. Jadi kalau ada 0 itu 0 volt, plus itu 1, berarti saya kasih 1 baru dia on. Karena di sini dapat 0, ini dapat 1. Jadi kalau kita punya sumber misalnya gini ya. Sumber saya VCC-nya sebagai sumber adalah 5 volt, berarti 0 volt sama plus 5 kan. Nah, plus 5 dianggap 1, 0 ya 0, berarti simbolnya nanti 0, plus 5 adalah 1. Nah, ini sekarang kita lihat. Kalau common katode di sini kan dapat 0 ya. Semua dapat 0, berarti kalau saya beri input A-nya nanti saya kasih 5 volt atau 1, maka dia forward, maka dia menyala. Kalau di sini saya kasih 0, di sini 0, di sini 0, maka dia masih belum forward atau masih reverse. Berarti apa? Dia off atau padam. B juga gitu. Kalau saya kasih logika 1 atau plus 5, maka dia forward, dia akan menyala. Kalau saya beri 0, di sini 0, di sini 0, ya dia off atau padam. Jadi berlaku untuk A sampai G. Berarti kalau saya beri logika 1, dia on. Kalau saya beri logika 0, dia off. Ya, pengertiannya ya. Karena katodanya dijadikan 1 dihubungkan dengan 0. Ya. Dah. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah tipenya common anode. Nah, Anda lihat. Ini anode kan. Ini katodanya kan. Nah, ini katodanya yang dijadikan 1. Ingat, kalau katodenya dijadikan 1, anodenya dijadikan 1. Ya. Kalau yang tadi kan katodenya, common katode artinya katodenya dijadikan 1, dihubungkan dengan 0. Nah, sekarang dibalik. Kalau common anode berarti anodenya dijadikan 1. Ingat, ini dihubungkan dengan VCC-nya. Jadi kalau kita punya sumber nanti 0 plus 5 volt, ini dihubungkan dengan plus 5-nya. Gitu ya. Plus 5-nya di sini, ini dihubungkan dengan VCC atau plus 5 atau logika 1. Nah, sekarang A, B, C, D sampai G-nya kan ini inputnya. Kalau di sini saya kasih 1, berarti saya kasih plus 5. Sedangkan di sini plus 5 kan. Ya, ini tadi dihubungkan plus 5, ini plus 5. Ini saya kasih logika 1 plus 5. Maka diodanya reverse. Maka dia padam. Tapi di sini kalau inputnya saya kasih 0, dia menyala loh. Kenapa? Anodanya plus 5. Katodanya kita beri 0. Oh ya dia forward, maka dia menyala. Untuk B juga gitu. Kalau inputnya ini saya kasih logika 1 atau plus 5, sedangkan anodanya plus 5, di sini plus 5, ya dia padam atau off. Kalau di sini saya kasih logika 0, inputnya saya kasih 0, di sini plus 5, ini 0, ya dia forward atau menyala. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau common anode, inputnya nanti kita kasih 0, dia menyala. Kalau inputnya saya kasih 1, dia off. Ya, itu common anode. Inputnya diberi 0 on, diberi 1 off. Kalau common katode sekarang. Kalau inputnya saya kasih 1 on, saya kasih 0 off. Nah, kita milih yang mana? Common katode apa common anode? Ya, kita tinggal lihat nanti. Kita pengen kalau saya beri 1 on, 0 off, ya milih common katode. Kalau pengen diberi 1 off, 0 on, pilih common anode.
maka nanti sebagian besar yang dipakai orang adalah yang common katode. Jadi kalau inputnya saya beri 0 ya off, kalau saya beri 1 dia on. Ngerti ya? Jadi nanti sebagian besar yang dipakai orang adalah yang common katode. Berarti nanti A, B, C, D, E, F sampai G tadi kalau saya beri plus 5 atau logika 1 dia on. Kalau saya beri 0 atau logika 0 ya, nilai 0 volt ya dia padam atau off ya. Jelas ya sampai sini ya. Inilah yang dimaksud dengan 7 segment. Nah, kita sudah tahu nanti yang kita pakai adalah yang common katode ya, karena sebagian besar orang juga pakai ini. Jadi kan enak kalau inputnya saya kasih 1 on, saya kasih 0 off ya gitu ya. Kalau common anode ya dikasih 1 off, kalau dikasih 0 malah on ya. Sudah sampai situ ya. Sekarang kita lihat. Nah, cara kerja 7 segment. Nah, ini contohnya ya. Jadi 7 segment itu nanti kalau mau menyatakan angka 0 bagaimana? Angka 8 bagaimana? Gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau 7 segment seperti ini berarti apa? Oh, ini katodenya dijadikan 1. Maka common katode ini harus saya hubungkan dengan 0 atau ground atau logika 0. Sehingga nanti A, B, C, D, E, F sampai G. Jadi A itu misalkan di sini saya kasih logika 1. Misalkan 5 volt. Di sini kan 0 volt ya. Oh, maka dia on. Oh, berarti apa? LED A itu akan nyala kalau saya kasih logika 1 atau 5 volt. Tapi kalau saya kasih logika 0 atau 0 volt, di sini 0, sini 0. Dia off. Oh, berarti kalau common katode itu saya kasih logika 1 atau 5 volt, dia on. Kalau saya kasih logika 0 atau 0 volt, dia off. Jelas ya sampai ini? Udah, ini nanti diberi nama A, B, C, D, E, F, G ya. Udah, sekarang kita sudah tahu ya. Jadi nanti common anode. Nah, ingat. Kalau common anode, anodenya dijadikan 1 dihubungkan ke VCC atau plusnya atau logika 1. Ya, itu kalau common anode. Kalau common katode, semua katodenya dijadikan 1 dihubungkan ke ground atau 0 ya, itu ya. Sudah? Nanti kalau saya mau merubah common katode jadi common anode itu bisa diberi gerbang not di inputnya, di sini dikasih not gitu ya. Tapi usahakan kalau sudah punya common katode ya pakai common katode ya gitu ya. Kalau saya punya common anode padahal logika saya kalau saya kasih 1 harus on, kasih 0 harus off, ya harus saya kasih not dulu nanti inputnya. Ya nanti itu saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang pengertiannya itu ya. Common katode seperti ini diberi logika 1 on, diberi logika 0 off. Gitu ya. Itu yang kita coba dulu. Ya, sekarang kita lihat ini. Nah, display 7 segmentnya. Supaya jelas itu begini. Untuk menampilkan angka 0 ya. Nah, jadi kita lihat ini, menampilkan angka 0 ini ya. Maka yang harus on adalah A, B, C, D, E, F. Ya, ngerti ya? Jadi ini untuk menampilkan angka 0 yang harus on adalah A, B, C, D, E, F. Jadi benar ya kira-kira ini ya. A, B, C, D, E, F yang on. Yang off adalah G-nya yang off. Ya, itu adalah kalau mau menampilkan angka 0. Kalau mau menampilkan angka 1, yang on yang mana? B sama C saja yang on. Jadi seperti ini sudah saya jelaskan. Jadi kalau menampilkan angka 1, yang on adalah B sama C. Ya, jadi A-nya off. Jadi yang on B sama C saja. Nah, angka 1 yang belakang loh ya, jangan yang depan loh ya. A, ini B sama C yang on, yang lainnya off. Jadi A-nya off, D, E, F sama G-nya off. Itu nyatakan angka 1. Kalau angka 2,
Nah, ini perjanjiannya ya. Jadi ini adalah standar Indonesia. Kalau angka 2 yang on adalah A, B, D, E sama G. Yang off adalah C sama F-nya. Angka 3 juga begitu. Angka 4 juga seperti itu sampai angka 9. Nah, ini adalah perjanjian angka untuk SNI ya, ngerti ya? SNI berlaku di Indonesia. Jadi nanti apa bedanya dengan standarnya Jepang? Jadi kalau standarnya Jepang itu kalau 6 ini hanya off. Kalau Indonesia hanya on. Jadi itu bedanya. Angka 6 itu kalau standarnya Jepang hanya ini off. Kalau Indonesia kan harus on. 9-nya juga gitu. Kalau Jepang bawahnya ini off. Kalau Indonesia bawahnya on. Nah, itulah perbedaan. Makanya karena kita di Indonesia, maka saya pakai standarnya Indonesia. Itulah perjanjian antara angka 0 sampai 9 yang dinyatakan dengan display 7 segment harus menurut ini. Ini adalah standar nasional Indonesia. Ya, jelas ya? Sudah, jadi nanti kalau kita lihat secara umum ya itu tadi, oh 7 segment ada 2, common anoda dan common katoda, kita sudah bisa. Terus nanti untuk apa? Bisa untuk jam digital ya, untuk papan skor yang menyatakan angka, bisa untuk kalkulator itu kan pakai 7 segment semua. Cuma ukurannya ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya. Prinsip kerjanya sama ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di atas. Nah, kalau sudah ngerti 7 segment ya sudah, ini saya beri tambahan ya bahwa 7 segment itu seperti ini. Nanti kuliah saya selanjutnya adalah supaya Anda punya ancer-ancer bahwa bagaimana ya 7 segment itu kalau inputnya saya beri biner, artinya saya kasih 0, 0, 0, 0, itu kan angka 0 ya. Nanti LED-nya menunjukkan angka 0, gitu ya. Jadi nanti contohnya begini ya. Input saya adalah apa? BCD ya, atau biner. Kalau saya beri 0, 0, 0, 0, outputnya harus menunjukkan angka 0 kan? Nah, berarti A, B, C, D, E, F, G itu harus tampil bersama-sama. Maka nanti kalau saya membuat inputnya biner, output saya 7 segment ini, output saya itu A, B, C, D, E, F, G itu kan harus saya baca bersama-sama. Nanti outputnya ada 7 sekaligus. Bisa nggak membuat inputnya 4 variabel, outputnya 7? Ya bisa, karena 7 itu nanti kita kerjakan satu persatu kan masing-masing. Kalau sudah baru kita gabungkan. Makanya nanti kalau kita mau membuat inputnya BCD, outputnya 7 segment, asal kita sudah tahu 7 segment itu inputnya ada 7, ya itu nanti sebagai apa? Outputannya rangkaian kita berarti apa? Nanti ya kira-kira nanti begini ya. Kira-kira nanti kira-kira kalau inputnya BCD, outputnya 7 segment itu kira-kira nanti begini. Ya, ini inputnya ada 4 ya. Misalkan saya kasih WX ya, WX YZ. Nah, ini rangkaian logik kita nanti. Rangkaian logiknya ini, rangkaian logikanya. Outputnya apa? Nah, outputnya ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Nah, inilah nanti kalau saya kasih contohnya apa? Kalau saya kasih 0, 0, 0, 0, maka apa? A-nya harus 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1,
E-nya 1, R-nya 1, G-nya yang 0. Nah, inilah yang dimaksud nanti harus membentuk angka 0 karena inputnya 0, 0 itu kan artinya 0. Maka di sini nanti ya harus begini kan. Angka 0 kan ya. Nah, ini ya kalau saya gambar ini. Nah, yang off kan cuma ini saja yang off. Jadi angka 0 itu kira-kira A, B, C. Ya, kalau saya gambar A, B, C, D, E, F. Nah, G-nya saja yang off. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Jadi kalau inputnya saya beri 0000, maka outputnya harus membentuk angka 0. Kalau saya beri 0001, maka nanti yang on hanya B sama C saja yang satu. Jadi yang on cuma B sama C saja, membentuk angka 1 ya. Kalau saya beri 0010 yang artinya 2, nanti di sini membentuk angka 2 seperti di sini. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau saya beri 0010, berarti membentuk angka 2. Yang on yang mana? B, A, B, D, E sama G. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa membuat tabel kebenaran. Ya, kira-kira tabel kebenarannya itu begini nanti. Ya, kalau saya gambar kecil-kecilan gitu ya. Input saya ini W, X, Y, Z gitu ya. Output saya adalah, gini ada 7. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti kalau saya kasih misalkan 0000, maka yang harus on yang mana? Nah, itu tadi. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Saya kasih 0001. Yang on B sama C-nya saja ini 0, 0. Nah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat tabel kebenaran. Kalau input saya BCD, output saya adalah 7 segmen. Ngerti ya? Seperti itu ya. Jadi nanti Anda mencoba membuat tabel kebenaran kalau inputnya adalah BCD. Ya, jadi inputnya ini adalah BCD atau biner. Outputnya adalah 7 segmen. Nah, itu ya. 7 segmen harus ada 7, A, B, C, D, E, F, G. Itu nanti yang nyala yang mana, yang off yang mana. Ya. Tapi itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sekarang saya informasikan aja bahwa Anda sudah bisa membuat rangkaian logika yang outputnya lebih dari 1. Ya, tadi contohnya adalah inputnya 4, ya. Outputnya juga 4 pada akses 3. Nanti berikutnya kita mau mencoba inputnya BCD, outputnya 7 segmen. Maka di sini saya jelaskan 7 segmen. Didalami dulu supaya 7 segmennya supaya jelas. Kalau sudah jelas nanti pertemuan yang berikutnya saya langsung membuatkan ini. Ya, usahakan bisa membuat tabel kebenaran di mana inputnya adalah BCD 4 variabel, outputnya adalah 7 segmen, yaitu ada 7 nanti. Nanti kita buat coba bersama-sama inputnya BCD, outputnya 7 segmen. Ya, sekarang yang Anda harus buat bukan yang ini ya. Jadi nanti tapi Anda nyoba yang membuat inputnya BCD, outputnya 7 segmen, dicoba membuat tabel kebenarannya saja. Tapi yang ini tadi ya, yang untuk 7 segmen ini yang saya jelaskan ini adalah tambahan untuk rangkaian kombinasional supaya kita bisa membuat sendiri rangkaian nanti BCD outputnya 7 segmen ya, itu ya. Nah, sudah untuk sementara materinya sampai di sini ya. Ini cukup padat sedikit ya. Tugasnya tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti saya berikan lagi di
tugas gitu ya. Jadi nanti supaya Anda mengingat lagi yang saya berikan ya. Udah. Sekian saya akhiri kuliah LDAS pada hari ini ya. Saya ucapkan selamat pagi, jaga kesehatan untuk kita semua ya. Sekian, terima kasih.